semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Jason Wilbur di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah perangkat legendaris yang mengubah cara kita menikmati musik, Walkman. Bayangkan, era 1970-an, di mana mendengarkan musik di mana saja masih menjadi sesuatu yang mustahil. Nah, semua berubah ketika Sony memperkenalkan Walkman pada tanggal 1 Juli tahun 1979. Perangkat revolusioner ini adalah hasil dari mimpi besar Akio Morita, salah satu pendiri Sony. Kalian tahu nggak? Ide awal Walkman sebenarnya datang dari permintaan sederhana. Masanori Ibuka, co-founder Sony lainnya, ingin mendengarkan musik klasik selama penerbangan jarak jauh. Dari situ, tim Sony mulai mengembangkan perangkat pemutar kaset portabel yang akhirnya menjadi Walkman TP-SL2. Model pertama yang diluncurkan, awalnya banyak yang meragukan kesuksesan Walkman. Siapa yang mau beli perangkat yang cuma bisa memutar musik? Tapi ternyata mereka salah besar. Dalam 2 bulan pertama saja, Sony berhasil menjual 30.000 unit. Walkman menjadi simbol status dan gaya hidup modern. Yang menarik, nama Walkman sendiri sempat jadi perdebatan. Di Jepang, produk ini awalnya diberi nama Soundabout. Sementara di Inggris dan Swedia namanya Stowaway. Tapi akhirnya Walkman menjadi nama yang dipakai secara global dan bahkan masuk ke dalam kamus Oxford English Dictionary pada tahun 1986. Walkman bukan hanya mengubah cara kita mendengarkan musik, tapi juga menciptakan budaya baru. Orang-orang mulai jogging sambil mendengarkan musik, belajar ditemani lagu favorit, atau sekadar menikmati waktu sendiri dengan playlist pribadi. Ini adalah awal dari era private listening yang kita nikmati sampai sekarang. Berbicara soal inovasi, Walkman terus berevolusi. Dari yang awalnya hanya bisa memutar kaset, Sony kemudian meluncurkan versi CD pada tahun 1984, minidisc di tahun 1992, dan akhirnya versi digital di era 2000-an. Setiap generasi membawa teknologi baru yang makin canggih. Meski sekarang kita punya smartphone dan streaming musik, pengaruh Walkman masih terasa. Tanpa Walkman, mungkin kita tidak akan punya iPod atau layanan streaming musik seperti sekarang. Walkman adalah pionir yang membuka jalan bagi revolusi musik portabel. Yang bikin Walkman spesial adalah pengalaman personalnya. Kalian bisa bikin mixtape sendiri, rekam lagu dari radio, atau tukar kaset dengan teman. Ada cerita dan kenangan di setiap kaset. Gak heran kalau sampai sekarang masih ada yang koleksi Walkman vintage. Bicara soal penjualan, sampai tahun 2010, Sony sudah menjual lebih dari 200 juta unit Walkman dalam berbagai model. Ini membuktikan betapa besarnya dampak perangkat ini dalam sejarah teknologi konsumen. Menariknya, Walkman juga punya peran dalam perkembangan headphone. Model MDR3L2 yang dijual bersama Walkman pertama memperkenalkan konsep headphone ringan berkualitas tinggi. Ini mengubah standar industri audio portable. Di era digital sekarang, Sony masih memproduksi Walkman, tapi dalam bentuk pemutar musik digital high-end. Mereka fokus pada kualitas audio premium untuk audiophile, membuktikan bahwa brand Walkman masih punya tempat di hati penggemar musik. Walkman juga muncul dalam banyak film dan acara TV, jadi ikon pop culture. Dari Guardians of the Galaxy sampai Stranger Things, Walkman selalu digambarkan sebagai simbol nostalgia dan kebebasan musik personal. Nah, itu dia sejarah singkat Walkman yang sudah mengubah cara kita menikmati musik. Perangkat ini bukan sekadar alat pemutar musik, tapi revolusi teknologi yang membentuk budaya pop dan kehidupan sehari-hari kita. Gimana menurut kalian? Apa kalian pernah punya atau masih menyimpan Walkman? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.